Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Pada Belnit kali ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan kita melewati masa-masa sukar yang saat ini sedang kita alami. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa beberapa bulan ini kita ketahui bahwa ekonomi sedang merosot karena adanya satu pandemi virus yang mengguncangkan dunia, yang membuat semua orang mengalami kekhawatiran. Mereka khawatir akan mengalami sakit, mereka khawatir juga oleh karena penghasilan mereka berkurang. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya harus tutup oleh karena ekonomi yang merosot. Banyak karyawan-karyawan yang harus dirumahkan dan mereka juga mengalami kesusahan oleh karena penghasilan mereka berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Banyak pekerja-pekerja harian yang harus memutar otak mereka untuk mendapatkan penghasilan dan harus menjalani kehidupan mereka. Banyak orang mengeluh, tetapi satu hal yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang tentu saja mengalami hal seperti ini, yang mengalami dampak daripada penyebaran virus ini, adalah kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan? Karena Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Itu artinya bahwa Tuhan mau memberkati kita kalau kita menaruh harapan kita dan kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di situ dicontohkan juga orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Di ayat 8, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia akan merambatkan akar-akarnya menuju ke batang-batang air dan tidak akan mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, tentu saja ini suatu keinginan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tetap bersuka cita, tetap menaruh pengharapan kita di saat-saat yang orang lain mengalami kesukaran, di saat orang lain mengeluh. Kita tetap bersyukur karena kita tahu pengharapan kita ada sama Tuhan. Dan pengharapan itu berkat yang akan mengalir kepada kita, bisa berkat jasmani ataupun berkat rohani. Ya, kuncinya kita mengalami berkat rohani, kita bisa bertumbuh, tidak mengalami kekeringan rohani, kita bisa menang melawan kekhawatiran. Satu kuncinya adalah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya andalan hidup kita dan meletakkan semua pengharapan kita di dalam Dia. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara melakukan hal ini, yakinlah dengan iman kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan terus berada bersama dengan kita, memberkati kita, bahkan menuntun kita untuk melewati kondisi seperti saat ini. Percayalah, Tuhan kita akan sangat senang jika kita, anak-anaknya, menyenangkan hati Bapa. Dengan cara adalah kita berharap kepadanya, menaruh harapan kita kepadanya. Bukan kepada manusia, bukan kepada benda-benda atau harta kekayaan kita. Karena Yeremia 17 ayat 5 juga mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena apa? Karena otomatis orang itu akan jauh daripada Tuhan. Hatinya akan jauh daripada Tuhan. Kalau kita berharap kepada sesuatu, kita tentu akan lebih condong kepada yang kita harapkan itu. Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan lebih condong berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan melekatkan hati kita kepada Tuhan. Di samping itu juga orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan manusia, jauh daripada Tuhan, seperti semak bulus yang ada di padang belantara, tidak akan pernah mengalami datangnya keadaan baik. Bapak Ibu, saya yakin tidak ingin mengalami keadaan buruk setiap hari. Oleh karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya andalan hidup dan letakkan semua pengharapan kita di dalam Dia. Sebelum mengakhiri Belnit ini, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dan sudah kami baca dan kami renungkan. Terima kasih oleh karena Engkau memberikan kepada kami kekuatan di saat kami mengalami kelemahan, di saat kami melihat situasi kami tidak baik. Tapi Tuhan berjanji bahwa jikalau kami menaruh harapan kami kepadamu, Engkau akan bersama dengan kami dan bahkan menuntun kami untuk melewati masa-masa sulit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya setiap saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mendengarkan Belnit ini, menaruh harapan mereka kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.